Halo para petualang cilik, pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi seorang detektif? Keren kan? Hari ini kita bakal jadi detektif bareng-bareng. Tapi detektif yang ini sedikit beda. Kita akan jadi detektif ilmiah. Siap memecahkan misteri pertama kita? Yuk kita mulai petualangannya. Coba deh, sekarang lihat sekelilingmu. Dunia kita ini kan sebetulnya penuh sama teka-teki yang seru banget loh. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya bola kalau kita lempar ke atas, jatuhnya pasti ke bawah? Atau kok bisa ya langit warnanya biru? Nah, itu semua adalah misteri-misteri keren yang nungguin kita buat dipecahkan. Oke, di petualangan kita hari ini, kita nggak sendirian. Kita bakal ditemenin sama seorang detektif cilik yang hebat, namanya Alia. Kita bakal ikutin dia menjalankan misi super pentingnya memecahkan sebuah misteri. Kalian udah siap bantuin Alia? Dan ini dia, kenalan sama detektif kita, Alia. Jadi ceritanya, suatu sore yang cerah, waktu Alia lagi asyik main di taman, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang aneh. Kayaknya ada misteri baru yang muncul nih. Alia bingung nih. Dia lihat ada dua kelompok bunga. Jenisnya sama persis. Tapi anehnya, bunga-bunga yang ada di pot balkon rumahnya itu kelihatan lebih tinggi, lebih subur. Sementara bunga yang sama di halaman belakang, kok kelihatannya lebih pendek ya? Loh, kok bisa beda? Nah, ini dia misteri pertama yang harus kita pecahkan bareng detektif Alia. Setiap detektif hebat itu, kerjanya nggak langsung lari-lari cari petunjuk loh. Mereka selalu mulai dengan sebuah ide besar. Anggap aja kayak punya peta rahasia yang nunjukin gambaran seluruh tempat kejadian. Nah, di dunia sains, peta rahasia ini punya nama keren, yaitu teori. Jadi, apa sih teori itu sebenarnya? Coba bayangin peta dunia yang gede banget. Peta itu kan nggak nunjukin di mana letak rumahmu secara persis. Tapi peta itu ngasih gambaran besar. Di mana letak benua, di mana lautan. Nah, teori itu ya kayak gitu. Sebuah penjelasan umum tentang cara kerja sesuatu. Detektif Alia pun langsung bikin peta besar atau teorinya sendiri buat misteri bunga ini. Dia mikir, kayaknya semua tumbuhan itu butuh sinar matahari deh buat bisa tumbuh. Nah, ini dia teori alias ide utama yang bakal jadi panduan Alia. Oke, peta besarnya udah di tangan Alia. Tapi buat mecahin kasus kan dia perlu fokus ke satu titik di peta itu kan? Nggak mungkin dia selidiki semuanya sekaligus. Nah, alat kedua seorang detektif ilmiah adalah hipotesis. Ini tuh kayak kita ngasih tanda X di peta, di lokasi yang paling kita curigai. Hipotesis itu adalah sebuah tebakan atau prediksi yang spesifik banget dan bisa kita uji langsung. Kalau teori tadi kan gambarannya besar, umum. Nah, hipotesis ini petunjuk kecil yang bisa langsung kita cek, benar apa salah ya tebakan ini. Ini dia petunjuk kuncinya. Nah, ini dia hipotesis atau tebakan spesifik dari detektif Alia. Jika aku kasih bunga lebih banyak sinar matahari, maka bunga itu pasti akan tumbuh lebih tinggi. Tuh, lihat kan, prediksinya jelas banget dan bisa diuji. Alia nggak lagi ngomongin semua tumbuhan kayak di teori tadi, tapi dia fokus ke bunga-bunga yang ada di depan matanya. Jadi, sekarang makin jelas kan bedanya? Teori itu ibarat peta, ide besarnya. Sedangkan hipotesis itu petunjuk kecil di dalam peta itu. Peta ngasih kita arah umum, tapi petunjuklah yang nuntun kita langsung ke tempat di mana buktinya berada. Keren ya? Coba bayangin lagi deh, kalau ada sebuah kasus di kota, apa seorang detektif bakal nanya ke semua orang yang ada di kota itu? Pasti enggak kan? Capek banget. Dia pasti cuma akan milih beberapa orang buat jadi saksi kunci. Nah, dalam penyelidikan ilmiah, para saksi ini kita sebut sebagai sampel. Bayangin deh, kalau detektif Alia harus memeriksa semua bunga yang ada di seluruh dunia, cuma buat mecahin misterinya. Wah, bisa-bisa penyelidikannya nggak bakal selesai-selesai. Nah, semua bunga di dunia ini kita sebut sebagai populasi. Jumlahnya itu terlalu banyak buat diselidiki satu persatu. Nah, untungnya ada yang namanya sampel. Jadi, Alia cuma perlu milih sekelompok kecil bunga buat dijadiin saksi. Kelompok kecil inilah yang akan mewakili semua bunga yang ada di dunia. Jadi, dari para saksi inilah, detektif Alia bakal ngumpulin semua bukti-buktinya. Cerdas. Dan inilah dia para saksi yang dipilih sama detektif Alia. Ada dua kelompok nih. Pertama, 5 pot bunga di balkon yang selalu kena banyak sinar matahari. Kedua, 5 pot bunga di halaman belakang yang tempatnya lebih adem, lebih teduh. Dengan bandingin dua kelompok ini, Alia bisa langsung nguji tebakannya tadi. Terus gimana cara kerja detektif ilmiah? Tentu saja, dia mencari bukti. Tapi bukan sembarang bukti ya. Buktinya itu harus nyata, harus bisa dilihat sama semua orang. Bukan cuma perasaan atau firasat si detektif aja.
Nah, bukti yang kayak gini nih yang keren. Biar buktinya kuat, ada langkah-langkahnya loh. Gampang kok. Pertama, kita amati. Lihat baik-baik pakai mata kita. Kedua, kita ukur. Biar datanya pasti. Mungkin pakai penggaris. Ketiga, kita bagikan hasilnya ke teman-teman. Dan yang paling penting nih, keempat, kita konfirmasi. Kita tanya, kamu lihatnya sama kayak aku nggak? Kalau semua setuju, itu baru bukti yang super kuat. Oke, untuk misteri bunga ini, Alia bakal pakai metode yang paling dasar tapi juga paling ampuh, yaitu pengamatan. Dia cuma perlu melihat dengan teliti dan mencatat tinggi kedua kelompok bunganya setiap hari. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini adalah langkah pertama yang paling-paling penting. Dan begitulah cara kerja seorang detektif ilmiah. Gimana? Gampang kan? Seru lagi. Nah, sekarang kalian semua juga udah punya peralatan lengkap buat jadi detektif. Kalian siap buat memulai petualangan kalian sendiri dan mecahin misteri-misteri di sekitar kalian. Coba kita cek lagi yuk isi kotak ala detektif kalian. Ada teori sebagai peta besar pemandumu. Ada hipotesis sebagai petunjuk spesifikmu. Terus ada sampel, yaitu para saksi pilihanmu. Dan tentu saja yang paling penting, pengamatan, yaitu mata tajam dan kaca pembesarmu buat mencari bukti. Sudah lengkap semua? Ingat ya, pesan dari detektif Alia, jangan pernah takut buat bertanya. Setiap rasa penasaran dan pertanyaan yang muncul di kepala kalian, itu adalah pintu gerbang menuju petualangan baru yang seru banget. Jadi setelah ini, tugas kalian adalah melihat sekeliling, perhatiin hal-hal yang bikin kalian penasaran. Pasti ada misteri yang nungguin buat dipecahkan. Pertanyaannya sekarang adalah, misteri apa ya yang bakal kamu pecahkan pertama kali? Selamat berpetualang para detektif ilmiah.